Salam pinter bareng Amun. Ya, buat sobat pinter semua, selamat berjumpa kembali. Sudah 1 bulan lebih saya baru bisa mengupload video. Terakhir saya upload video di tanggal pergantian tahun baru, yaitu di 31 Desember 2020 dan langsung berlanjut ke tanggal 1 Januari 2021, yaitu di malam pergantian tahun baru. Nah, hari ini tanggal 4 Februari saya baru menyempatkan kembali membuat video tentang tutorial Excel lagi, masih berkaitan dengan dunia Excel. Namun kali ini sedikit berbeda, saya mau mulai spesifik membahas tentang beberapa formula tertentu. Nah, hari ini adalah formula XLOOKUP yang merupakan adalah gabungan dari, kalau saya lihat ya, dari saya coba simulasikan sebelumnya, di sini adalah formula yang bisa menggabungkan, sebetulnya adalah formula gabungan dari HLOOKUP yang sebelumnya ada dan sekarang VLOOKUP dan kemudian VLOOKUP digabung menjadi satu formula. Cukup dengan menggunakan satu formula, yaitu XLOOKUP. Nah, fungsinya sama, penulisannya hampir-hampir mirip, jadi melakukan lookup atas data yang akan kita ambil, yang akan kita lihat, yang akan kita lookup, kemudian melihat di compare dengan table tertentu. Kemudian untuk memastikan apakah memang data itu sudah sesuai dengan urutan. Nah, bedanya di sini XLOOKUP itu lebih fleksibel dari rumus HLOOKUP atau VLOOKUP sebelumnya. Nah, pada sesi hari ini di sini ada ada satu table yang saya coba buat ya. Di sini saya coba memberikan contoh mengenai skema insentif yang nanti mungkin berguna buat teman-teman yang punya bidang usahanya atau pekerjaannya berkaitan dengan dunia sales atau marketing, dunia penjualan produk. Nanti pasti biasanya ada beberapa skema yang berkaitan dengan insentif. Nah, biasanya di sini ada beberapa pilihan atas beberapa produk tertentu. Kemudian cara penjualannya bisa ada yang saya ambil contoh di sini, ada yang secara langsung, ada yang via outlet, contohnya ada yang via agent. Nah, kemudian biasanya di sini ada matrix. Kalau dia produk A, kalau dijual langsung adalah 5%, nanti insentifnya dari misalnya sales yang dijual, barang yang dijual. Kemudian via outlet hanya 1% dan via agent 0,5%. Ini adalah contoh ya teman-teman, sobat pinter semua, supaya nanti kita bisa saya bisa memberikan gambaran tentang formula yang berkaitan dengan XLOOKUP. Sebetulnya secara prinsip XLOOKUP itu fungsinya juga lebih fleksibel, namun nanti saya akan memberikan contoh-contoh lain di sesi-sesi video berikutnya. Namun hari ini saya coba memberikan gambaran buat sobat-sobat semua, dan juga saya juga mengexercise formula yang juga ini baru saya terapkan di 2021. Kebetulan XLOOKUP ini saya baru temukan di Microsoft 365. Jadi saya belum pernah coba di Microsoft sebelumnya, apakah memang sudah tersedia atau belum. Cuma sepertinya saya rasa ini hanya baru bisa digunakan di Microsoft yang seri 365 atau yang terbaru. Nah, dari contoh tabel yang ini saya coba, misalnya saya pengen tahu nih, contoh ya, misalnya saya pengen tahu dalam 1 bulan atau dalam tanggal tertentu, dalam periode tertentu, saya penjualannya berapa, kemudian saya dapat insentifnya berapa. Misalnya di sini saya bikin tabel, saya pengen bikin satu rekapan penjualan, mulai dari tanggal, kemudian jenis produk yang saya jual apa, kemudian cara penjualan, tipe penjualan, kemudian nilai transaksi, kemudian insentif persennya, saya dalam kurung ya. Oke, pasti yang terakhir adalah insentif, total nilai insentif ya, total nilai insentif nih. Oke, nah di sini seperti biasanya saya make up dulu, kita punya tabelnya, karena ini nanti akan berbentuk tabel. Saya biasanya suka custom angka yang warna formatnya yang standar aja. Kemudian biar lebih kelihatan bagus, biasanya saya custom dulu sebelum kita buat. Nah, di sini saya paling senang itu menggunakan tanggal, formatnya itu yang ini saya udah kasih tanda ya di bawah supaya memudahkan. Jadi tinggal
Shift Control panah ke bawah, itu sudah ketemu yang paling bawah. Untuk kita misalnya formatnya mau disesuaikan, misalnya ini udah format date ya. Kemudian jenis produk bisa nanti saya akan buat dengan skema data data validation. Kemudian tipe penjualan juga karena sini sudah ada tipenya, nanti kita tinggal pakai data validation. Nah, ini dalam bentuk number, kemudian ini dalam bentuk persentase, dan ini number. Ya, kita rubah formatnya number, ini 0 aja, desimalnya, separatornya 1000. Kemudian ini dalam bentuk percentage. Sorry. Oke. Ini format number juga. Ya, kebetulan sudah format number. Oke. Nah, contoh misalnya hari ini adalah tanggal 4, tanggal bulan 2. Karena saya formatnya yang region English, jadi di sini bulan dulu baru tanggal. Nah, kemudian saya pengen ini supaya isiannya itu tidak merubah penulisan yang berbeda dengan yang di table yang di atas, karena kita mau menggunakan formula XLOOKUP, jadi supaya karakteristiknya sama. Jadi saya menggunakan fungsi data validation. Di sini saya ambil contoh karena ini jenis produknya, jadi saya ambil pilih yang list, kemudian karena sudah tersedia tinggal di blok ya jenis produknya supaya tetap konsisten isiannya, karena mempengaruhi nanti formula yang akan kita gunakan. Kemudian tipe penjualan saya menggunakan data validation dengan data yang sudah tersedia di table atas. Saya menggunakan 3 poin. Sebetulnya bisa teman-teman tulis ya di sini, bisa langsung koma via outlet, koma via agent, enter. Nah, ini pilihannya sudah bisa dipilih. Misalnya saya pilih produk A. Di sini ada langsung ya. Karena di sini ada 3 jenis, saya pengen coba buat sekaligus ya 3 di sini secara langsung, yang kedua via outlet, yang ini via agent, biar nanti nilainya bisa terlihat. Nah, misalkan nilai transaksinya 1 juta. Ya, ini kan biasanya harganya sama untuk satu produk ya. Nah, kita kan pengen tahu nih sebetulnya kalau angkanya sedikit ya, tabelnya sedikit, kita tinggal bisa pilih ya. Misalnya produk A yang langsung berarti 5% bisa langsung. Namun di sini kita coba menggunakan formula supaya memudahkan teman-teman, hanya sekali buat, untuk berikutnya tinggal isi bagian yang kolom-kolom yang ini aja, yang lainnya tinggal terhitung secara otomatis. Oke, saya coba menggunakan rumus XLOOKUP ya. XLOOKUP melihat lookup value-nya, jadi nilai apa yang mau saya lihat. Karena di sini ada 2 variabel data yang mau saya gabungkan. Jadi ini XLOOKUP yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan dua variabel data untuk melihat satu table yang menjadi acuan datanya. Jadi pertama saya ambil lookup value ya, kemudian biasa koma, array-nya mana, wilayah data mana yang mau dilihat ya. Saya akan ambil ini ya, kemudian saya akan pilih data dari produk ini yang akan diambil ya, itu yang return array-nya. Nah, ini sebetulnya kalau lookup menggunakan satu variabel data ini cukup, rumus ini sudah cukup, bisa di enter. Nah, ini langsung ketemu 5%. Cuman kan kita pengen tahu nih kenapa dia langsung 5%, karena yang terdekat di sini ya, yang paling dekat. Sebetulnya rumus XLOOKUP ini bisa ditambahkan, ada opsional. Jika dia tidak ada, bisa dibilang misalnya if not found, bisa dibikin kosong ya, atau bisa dibikin misalnya X misalnya. Ini saya ambil contoh langsung seperti ini. Nah, karena saya menggunakan 2 variabel, ada jenis produk dan tipe penjualan, di sini saya tambahkan XLOOKUP lagi. XLOOKUP melihat yang array-nya yang langsung, tipe penjualan langsung. Kemudian komanya yaitu di sisi sini, kemudian koma ya, kemudian
Kalau misalnya di tes enter, nah ini biasanya karena kurang tutupnya ya, dia bisa langsung di enter. Nah, karena ini akan saya copy, tadi saya lupa di pencet F4 ya, supaya dia ke lock ya tabelnya, karena ini tabelnya tetap satu tabel yang sama. Kemudian rumus ini akan saya copy ke cell di bawahnya, di kolom di bawahnya. Jadi ini harus di blok dulu, pencet F4 ya. Oke, nah kita coba tes dengan produk A. Tadi tipe penjualannya langsung via outlet, via agent, harusnya itu insentifnya beda. Contoh ya, ini kita copy ya. Nah, copy yang simple saya biasanya pakai cara di blok, karena ini yang mau saya copy rumusnya. Saya blok langsung Ctrl D. Nah, ini kelihatan kayaknya 1%. Kita bisa lihat begini. Nah, kita bikin desimalnya 2. Ya. Nah, ini kalau dia produk A langsung insentifnya 5%. Kalau dia produk A via outlet hanya 1%. Kalau produk A via agent hanya 0,5%. Nah, ini udah bisa tergambar rumusnya. Nah, kemudian ini tinggal di formulakan aja. Nah, biasanya kalau ada rumus XLOOKUP ini atau VLOOKUP suka ada error ya. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa gunakan tadi yang opsional, cuman biasanya saya lebih senang pakai if error. Hilang dia. Tidak merubah data kalau dia ini. Cuman kalau pada saat dia datanya tidak ada, dia tidak akan tampil ya, supaya tidak membingungkan teman-teman. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa langsung copy ke bawah ya. Ini juga misalnya saya pengen menambahkan rumus pakai if juga bisa, if error juga nggak apa-apa. Cuman ini saya coba kasih contoh langsung aja, saya copy ke bawah ya, Ctrl D aja. Nah, ini kelihatan seperti ini ya. Nah, ini makanya nanti tambahkan if error kurung buka koma kurung tutup. Jadi jika error, dia tidak membacanya sebagai hash value, kita langsung anggap itu kosong aja. Nah, jadi tidak membuat bingung pada saat teman-teman mau bikin sebuah data rekapan. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Ini misalnya sekarang produk B. Ya, ini langsung aja karena formatnya sama. Nah, kemudian ya, ini kenapa angkanya masih 0? Karena nilai transaksinya belum ada. Di sini misalnya produk C ya. Kita bikin langsung 3. Ini tipe penjualannya sama. Kemudian di sini ada produk D, supaya bisa kita lihat sebetulnya dia berapa dampaknya sih terhadap insentif. Misalnya ini di hari yang sama saya menjual produk A semuanya, baik secara langsung via outlet maupun via agent. Nah, misalnya saya bikin contoh harganya 900 ya, agak sedikit berbeda biar punya acuan data ya. Kemudian misalnya yang ini di 700. Oke, nah jadi teman-teman dengan hanya satu kali formula XLOOKUP, teman-teman sudah bisa mengcover dua fungsi yang sebelumnya, dua formula sebelumnya yang biasanya kita menggunakan VLOOKUP itu adalah hanya melihat data di kolom yang keberapa dia akan di lookup, kemudian datanya dimasukkan ke dalam data yang diisi formula, dan ada kombinasi. Jika dia juga ini adalah fungsi HLOOKUP. Jadi ini adalah dua fungsi, dua formula yang sebelumnya terpisah, dan ini cukup menggunakan satu formula XLOOKUP. Jadi ini sementara contoh yang bisa saya coba sharing ke sobat pinter semua.
Nanti di dalam video-video berikutnya saya akan memberikan contoh lebih spesifik lagi, lebih detail lagi mengenai formula XLOOKUP. Mudah-mudahan apa yang saya coba sajikan di sesi hari ini bisa memberikan manfaat buat sobat pinter semua, dan ini juga bermanfaat buat saya pribadi. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, jadi jangan lupa klik like, kemudian share, supaya kita bisa berbagi ilmu yang kita dapat hari ini, dan berikan komentar supaya saya pribadi bisa mengembangkan lebih apa saja yang memang kekurangan di dalam video ini. Kemudian teman-teman sobat pintar semua, jika menginginkan saya menampilkan video dalam formula yang berbeda atau format yang berbeda atau pembahasan yang berbeda, silakan isi di kolom komen. Open bagi saya untuk menerima masukan-masukan dari sobat pintar semua. Jadi mudah-mudahan di contoh hari ini, yaitu penggunaan fungsi XLOOKUP dan juga sedikit ada menambahkan fungsi if error pada saat kita membuat satu data. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam keseharian teman-teman, dalam aktivitas kerja atau sekolah, atau misalnya teman-teman punya bisnis, teman-teman sobat pinter punya rencana ingin membuat sebuah rekapan yang sistemnya tidak perlu manual lagi. Kita bisa mulai tahap dari pengembangan fungsi atau formula XLOOKUP. Terima kasih telah bergabung. Nanti tunggu video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat berbagi. Sampai jumpa buat sobat pintar semua. Salam pintar bareng Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.